إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa hadir di masjid ini. Kita melaksanakan ibadah salat maghrib dan juga insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita masih pada pembahasan surat Fussilat. Surat Fussilat, surat yang ke-41 dalam Al-Qur'an, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat yang ke-19 dan seterusnya insyaallah. Tafadhal bisa dibacakan sampai ayat yang ke-24. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat yang ke-19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun, dan ketika dikumpulkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ilan nar, di hadapan neraka, fahum yuzaun, maka mereka dibagi, ya, maka mereka dikumpulkan dan dibagi. Maka ini adalah balasan neraka bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nanti didetailkan di ayat setelahnya bagaimana sikap atau bagaimana kondisi mereka di neraka atau menghadapi neraka. Sebelum masuk ke dalam neraka, mereka mencoba berdebat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat dari azab neraka, ya. Dan tidak bisa selamat dari azab neraka kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang kemarin kita sudah bahas kisah kaum Ad dan Tsamud. Kaum Ad, kaum Tsamud, dan juga orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi SAW yang menentang beliau. Maka wahai orang-orang kafir Quraisy, jika engkau tetap menentang Nabi, sebagaimana kaum Ad, sebagaimana kaum Tsamud, Allah binasakan mereka. Allah sebutkan kemarin sudah kita bahas bagaimana azab bagi mereka di dunia, maka di neraka pun akan diteruskan azab tersebut berlanjut. Tidak cukup di dunia. Di dunia baru muqaddimah, dan itu azab yang ringan bagi mereka. Azab yang ringan bagi mereka, waliyadzubillah. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Maka Allah sebutkan ayat ini, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah,
ilan nar fahum yuzaun, dan ketika dikumpulkan musuh-musuh Allah ya di hadapan neraka dan mereka dibagi-bagi, dikumpulkan dan dibagi-bagi, naudzubillah ya, dikumpulkan di hadapan neraka nanti, dan sebagian mereka nanti berusaha mendebat Allah Subhanahu wa taala dan tidak manfaat bagi mereka mau mendebat Allah seperti apapun juga ya. Maka begitu nasib Ad dan Samud, begitu nasib kaum-kaum kafir Quraisy, begitu pula wahai siapapun dan kapanpun orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang syariat yang diturunkannya, azab dunia menanti dia, dan itu baru muqaddimah sebelum azab akhirat yang akan datang kepadanya waliyadzubillah jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, dan ketika dikumpulkan a'da'ullah, musuh-musuh Allah, yuhsyar dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan mereka ya. A'da'ullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan ketika digiring orang-orang kufur menuju neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok. Atas dasar apa kelompoknya? Macam-macam. Ada atas dasar kepada siapa mereka menyembah ya, ada atas dasar waktunya, ada yang atas dasar bagaimana perkumpulan mereka di dunia. Naudzubillah, seburuk-buruk perkumpulan yang isinya kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'da'ullah, musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, mengetahui siapa musuh Allah, maka ketahuilah siapa wali Allah. Maka musuh Allah adalah lawannya. Siapa wali Allah? Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak khawatir dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka itulah wali-wali Allah. Maka ada Allah, ya lawannya wali Allah. Alladzina kafaru wa kanu yu'sunallah wa kanu yufsiqunallah. Orang-orang yang kufur dan mereka bermaksiat pada Allah, dan mereka berbuat kefasikan. Dan semakin besar kejelekannya, maka semakin besar pula keburukan dia di akhirat nanti. Kufur kepada Allah, berbuat kesyirikan, keburukan besar. Orang kufur zalim juga tambah besar buruknya. Orang kufur zalim lisannya suka mencela, tambah besar buruknya. Orang kufur zalim lisannya suka mencela, menghalangi dakwah Islam, tambah besar keburukan. Ya, sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat, maka kekufuran juga apa? Bertingkat-tingkat. Ya. Dan mereka akan dikumpulkan. Sebagaimana mereka kumpul di dunia, maka mereka akan dikumpulkan di akhirat juga, tapi dalam keburukan. Naudzubillah. Ya, maka jangan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang buruk di dunia. Ya, jangan sampai akhirat ngumpul-ngumpulnya sama mereka. Naudzubillah. Ya, sebagaimana orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik juga di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita di dunia kumpul-kumpul dengan orang yang baik, kumpul-kumpul di masjid, kumpul-kumpul untuk pengajian, kumpul-kumpul untuk kebaikan, kumpul-kumpul untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kumpul-kumpul untuk yang jelek-jelek di majelis yang buruk, maka dikhawatirkan sampai akhirat begitu. Yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan mereka akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan di atas keburukan. Nauzubillah. Dan yuzaun ada juga yang mengatakan dibagi-bagi. Tadi berdasarkan penyembah matahari semuanya bersama matahari dimasukkan ke neraka, bahkan sama mataharinya. Ya, penyembah dewa ini dewa itu dimasukkan. Mereka akan disatukan dan dimasukkan ke dalam nar. Waliyadzubillah. Dibacakan tafsirnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yawma yahsyarullahu a'da'ahu ila an-nar taruddu az-zabaniyatu awwalahum ila akhirih la yastati'una al-harba min an-nar. Wa yawma yahsyurullahu a'da'ahu ila an-nar, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan musuh-musuhnya ila an-nar, menuju neraka.
tapi menujunya ke neraka. Naudzubillah. Tarudu zabaniyah awalahum ila akhirih. Maka zabaniyah, malaikat neraka, di antara malaikat neraka, mengumpulkan mereka dari awal sampai akhir mereka. Semuanya dikumpulkan dan kemudian nanti dibagi. Ya. La yastati'una al-harba minan nar. Dan mereka ketika itu tidak bisa, mau lari dari neraka tidak bisa. Dan sebagian di antara mereka ada yang mendebat, ya, mendebat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Enggak tanggung-tanggung, Allah yang didebat, ya. Bukan manusia. Ya, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima ketika mereka menjadi apa? Menjadi ahlun nar. Barangkali mereka masih bisa ada kesempatan untuk mendebat Allah. Ya, orang-orang dari kalangan orang-orang yang mungkin di dunia juga pintar ngomong mungkin, ya. Dia ingin mendebat Allah, seakan-akan mungkin dia bisa keluar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka Allah mengatakan hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka jauha mendatangi neraka itu betul-betul di hadapan mereka neraka, syahida 'alaihim sam'uhum, maka telinga pendengaran mereka menjadi saksi 'alaihim, yang memberatkan mereka. Ya, ada syahida lahu, ada syahida ala. Syahida lahu itu saksi yang meringankan, kalau syahida 'alaihi saksi yang memberatkan. Ya, seperti Nabi mengatakan Al-Qur'an hujjatun lana, hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu hujjah bagimu atau atasmu. Hujjah bagimu itu yang akan membelamu, atau hujjah atasmu itu yang akan menyerangmu. Bisa jadi menyerangmu. Ya. Maka di sini syahida 'alaihim, menjadi saksi yang memberatkan mereka. Siapa? Sam'uhum, bukan siapa-siapa. Sam'uhum, pendengaran mereka sendiri. Wa absaruhum, mata mereka sendiri. Wa juluduhum, dan kulit mereka sendiri. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan di dunia. Masya Allah. Ya, ayat ini berbicara tentang anggota tubuh yang menjadi saksi dan nggak bisa lagi berhujah di hadapan Allah. Ya, dalam ayat yang lain di surat Yasin Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, maka berbicara kepada kami kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka juga bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka amalkan. Di sini ya'malun, di ayat tersebut yaksibun. Ulama mengatakan yaksibun itu bekerja, beramal, ya, bekerja. Maka itu urusan kaki dan tangan. Ya'malun beramal secara biasa, melakukan. Itu enggak mesti bentuknya aktivitas. Kan gitu. Mata kan, kalau kaki kerja ya angkat, mengeluarkan tenaga. Mata, kuping bekerja ya dia diam saja. Tapi melakukan sesuatu dengan melihat dan mendengar. Kulit dengan merasakan, begitu. Maka yang satu yaksibun, yang satu ya'malun. Di situ di ayat Yasin mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut mereka dikunci. Di sini kok dibuka, mereka bisa ngomong nanti. Ya, ada apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Kata para ulama, gimana? Ada yang begitu, ada yang begitu. Ada yang ditutup mulutnya, ada yang tidak. Atau setelah ditutup, bicaralah anggota tubuh mereka, kemudian dibuka lagi, dan mereka menyalahkan anggota tubuh tersebut. Ya, kamu itu mau dibela, tapi kok malah bersaksi yang memberatkan. Padahal dia kan mau berdebat tadinya untuk apa? Untuk membela diri dia, berhujah di hadapan Allah, mau dibela, tapi kok kamu malah memberatkan. Dasar itu padahal dari dia sendiri, kulit dia sendiri, mulut dia sendiri, penglihatan dia sendiri, pendengaran dia sendiri. Dan begitulah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kami pernah berada di sisi Rasulullah, kemudian Nabi ketawa sendiri. Ya. Dan ini orang mungkin kadang-kadang kita lihat ya, kadang-kadang bukan orang kurang saon gitu ya, bukan orang enggak waras, tapi kadang-kadang orang ketawa sendiri melihat satu momen dan dia ingat mungkin momen yang serupa itu yang pernah dia hadapi, atau satu ilmu yang ada pada dia.
Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, hal tadruna mimma adhak? Tahukah kamu aku ketawa kenapa? Ya, Nabi ketawa sendiri. Para sahabat melihat, sahabat juga sopan santunnya tinggi sama Nabi. Malu mau nanya, ya Rasulullah kenapa ketawa? Rasulullah maka nanya sama mereka. Ya. Tidakkah kalian tahu kenapa aku tertawa? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dan ini adab kalau kita ditanya dan tidak tahu. Dalam urusan agama, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau dalam urusan dunia boleh Allahu a'lam saja boleh, karena Allah a'lam bi umuri dunia wa bi umuri akhirat. Allah a'lam tentang urusan agama dan akhirat. Ya. Tapi antum ditanya rumus apa gitu, integral gitu, Allah wa rasuluhu a'lam kurang tepat. Allahu a'lam. Ya. Antum ditanya sendal, antum hilang di masjid, tanya, antum tahu enggak sendal anda? Allah wa rasuluhu a'lam, kurang tepat. Ya, Allahu a'lam. Allah yang tahu sendal antum mana, Allah tahu. Rasulullah enggak tahu, sudah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan antum tahu enggak hukumnya ini? Antum tahu enggak hukumnya ini? Allah wa rasuluhu a'lam boleh. Antum enggak tahu jawabannya, ya hukumnya wajib apa sunnah ini gimana sih? Boleh enggak gini? Dalam urusan agama, maka boleh jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, tapi kalau dalam urusan dunia cukup Allahu a'lam. Qala min mukhatabatil 'abdi rabbahu. Kata Nabi SAW, karena aku mengetahui dengan, aku ketawa karena aku mengetahui tentang dialog seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, ini hamba yang merupakan ahlun nar, na'udzubillah. Dia berdialog dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya Rabbi, alam tujirni minadh dhulm? Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah engkau akan melindungiku dari kezaliman? Ini ahlun nar, tapi ini, bukankah engkau tidak zalim ya Allah? Engkau akan melindungi diriku dari kezaliman. Ya. Qala yaqulu bala. Allah mengatakan bala, tentu saja wahai hambaku. Aku tidak akan menzalimi, dan Allah menghukum tidak menzalimi. Kenapa? Karena hukuman itu atas bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun. Atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka kerjakan. Allah tidak akan menghukum orang yang tidak mengerjakan kebatilan, kejahatan, tidak ada. Bahkan kadang Allah memaafkan mereka. Ya. Adapun kebaikan Allah tambah pahalanya, Allah tambah pahalanya. Adapun keburukan Allah balas setimpal, atau bahkan Allah memaafkan. Ya. Maka sang hamba ini berusaha membuka dialog dengan Allah, cukup pintar juga nih. Bukankah engkau melindungi aku dari kezaliman ya Allah? Seakan-akan nanti dia bisa menskakmat Allah begitu ya. Bala. Qala fa yaqulu fa inni la ajiru ala nafsi illa syahidan minni. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan merasa aman, merasa adil kecuali saksinya harus minni dariku. Subhanallah. Dia berharap, dia pengen bersaksi bahwa saya juga punya perbuatan baik ya Allah, saya juga punya kebaikan ya Allah. Ya, kenapa sampai begini? Qala fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibin syuhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida. Baiklah, cukup dirimu menjadi saksi bagi dirimu sendiri pada hari ini, dan saksi dari kiramal katibin, dari malaikat kiram katibin, malaikat yang mulia dan mencatat amal, saksi atas perbuatanmu. Fayuhtamu ala fihi, kemudian ditutuplah mulutnya, ditutup mulutnya. Fayuqalu li arkani fayuhtamu ala fihi fayuqalu li arkamihi intaqi. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada badan-badannya, intaqi, ngomonglah kalian wahai badan orang ini. Qala fatantiqu bi amalihi, maka badan-badan dia pun ngomong tentang amal orang ini. Kakinya ngomong, tangannya ngomong, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kulitnya ngomong, ya. Tsumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, kemudian akhirnya dia bisa disuruh ngomong lagi, dibuka lagi. Qala fa yaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil. Ya. Celaka kalian wahai badan-badanku, ya. Kenapa kalian ngomong? Fa'an kunna kuntu unadir.
buat kalian semua, aku itu berdebat buat kalian semua, malah kok dibocorin begitu. Ya, dia sudah dia merasa bisa menskakmat Allah. Kalau dia yang ngomong, dia akan bicara tentang dirinya sendiri. Maka Allah, dia nggak nyangka bahwa Allah akan membuat badannya bisa bicara, dan itu dirinya sendiri juga, itu bagian dari dirinya. Dan dia mengatakan bu'dan lakunna wasuhkan, celaka kalian, kurang ajar kalian, ngomong sama diri dia sendiri. Subhanallah. Ya. Maka ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hatta idza maja'uha, sampai datang ke menuju di sini ma'zaidah, tambahan yang maknanya taukid, menegaskan. Artinya hatta idza ja'uha haqqan, yaitu ketika dia datang ke neraka betul-betul akan dihadapkan mereka di neraka ini. Dan itu sebelum dia masuk neraka. Ya, dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala tadi, dia masuk neraka. Dia masih mau bela diri dia, subhanallah. Syahida alaihim sam'uhum, bersaksi kepadanya sam'uhum, pendengarannya. Dulu dengerin apa aja, telinganya ngomong. Yang masuk ke saya, pendengaran saya ini yang haram-haram, yang jelek-jelek, fitnah, ghibah, ya, slow rock, slow metal, dangdut koplo, ya, dan lain sebagainya, masuk ke telinganya itu. Dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa absaruhum, matanya ngomong. Ya, yang dilihat dia yang haram-haram. Ya Rabb, dia melihat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat. Dia melihat aurat manusia, dia melihat gambar-gambar porno, dia melihat macam-macam yang haram. Walaupun di dunia mungkin ada orang melakukan itu, orang lain nggak ada yang tahu, dia lakukannya sendiri, dilakukan sepi-sepi. Ingat, ini yang mata yang dia dengannya melihat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kuping yang dengannya dia mendengar yang haram akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan yang dengannya dia berbuat yang haram akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, jangan sangka bahwa kita ini bisa ngatur diri kita sendiri, tidak. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa juluduhum, hatta bahkan juluduhum, kulitnya dia akan menjadi saksi bagi dia. Ada tafsiran julud, kulit secara umum, ya. Ada tafsiran lain mengatakan yaitu al-farj, yaitu kemaluan dia. Ya, wabil khusus kemaluan dia. Kenapa Allah sebut juluduhum, kulit? Karena menjauhi ucapan-ucapan yang buruk dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan ini farj, kemaluan dia dengan apa yang dia lakukan berupa dosa-dosa dengan kemaluannya, berzina dan yang lainnya. Bima kanu ya'malun, atas apa yang dia lakukan. Di ayat yang lain tadi bima kanu yaksibun, tapi yang saksi adalah tangan dan kaki, ya. Yang ini yang bersaksi adalah mata, telinga dan kulit atau kemaluan menurut sebagian tafsir. Ya, bersaksi. Bagaimana teknisnya? Itu mata bisa ngomong, telinga bisa ngomong, kaki bisa ngomong, tangan bisa ngomong, kulit bisa ngomong, atau bahkan kemaluan bisa ngomong. Wallahu a'lam. Ala kulli hal mudah bagi Allah untuk, kalau teknisnya gampang. Ya, zaman sekarang juga kita bisa tahu, ya, mobil aja bisa ngomong zaman sekarang. Dinyalain mobil dia ngomong sendiri. Kalau dulu kita paling lihatnya di film-film aja, ya kan. Bila mobil bisa ngomong. Sekarang bisa kita lihat, bisa kita rasakan sendiri. Ya. Belok kiri, belok kanan, seluruh gitu, ya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala secara teknis, ya, enggak usah dipikirkan, ya. Baik, dibacakan terjemahnya atau tafsirnya. Hatta idza ma ja'un nar allati siqu ilaiha wa tanakkaru lima kanu ya'maluna fid dunya shahidat 'alaihim asma'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malunahu fid dunya minal kufri wal ma'asi. Nah, hatta idza ma ja'un nar, sampai apabila mereka betul-betul mendatangi neraka, allati siqu ilaiha, yang mereka sudah digiring. Nanti maka disebut ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin golongan kanan, karena mereka
ketika dari mahsyar mereka dimasukkan ke kanan, ke jannah nanti. Ashabus shimal ini dimasukkan ke kiri, ya. Diarahkan ke sebelah kiri. Siqu ilaiha, yang mereka neraka yang mereka sudah digiring menujunya. Maka ini belum masuk neraka. Peristiwa ini belum terjadi ketika di neraka, ya. Wa tanakkaru lima kanu ya'maluna fid dunya, maka pun mereka mengingkari. Mereka pun mengingkari apa yang mereka lakukan di dunia. Enggak benar ya Allah. Mau saksi malaikat enggak cukup buat mereka. Mau kitab yang sudah dibaca oleh mereka enggak cukup buat mereka. Mereka masih mau berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahidat alaihim asma'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Maka bersaksilah dengan persaksian yang memberatkan mereka. Siapa? Pendengaran mereka, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka. Bima kanu ya'malunahu fid dunya, dengan apa yang sudah mereka amalkan ketika di dunia, minal kufri wal ma'asi, berupa kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, tidak ada jalan bagi mereka untuk ini semuanya. Ya, dibacakan ada min fawaidil ayat. Min fawaidil ayat al-awwal al-i'radu 'anil haqqi sababul mahaliki fid dunya wal akhirah. Al-i'radu 'anil haqqi sababul mahaliki fid dunya wal akhirah. Berpaling dari kebenaran adalah sebab kehancuran di dunia dan akhirat, sebagaimana kaum Ad dan Tsamud yang Allah ceritakan. Ya, fa in a'radu fan-naru maswalahum. Kalau mereka berpaling, ya biarlah, ya, neraka akan menjadi ujung tempat bagi mereka. Naudzubillah. Dan mereka pun celaka di dunia, ya. Diberi hukuman oleh di dunia dan itu muqaddimah bagi hukuman mereka di akhirat. Waliyadzubillah. Yang kedua, الثاني التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق. التكبر والاغترار بالقوة, sombong dan tertipu dengan kekuatan, adalah dua hal yang mencegah seseorang untuk tunduk pada kebenaran. Kesombongan dan tertipu, artinya sombong itu pasti kemudian tertipu dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kalau dulu mereka punya kekuatan fisik, mungkin sekarang punya kekuatan ekonomi, mungkin sebagian orang punya kekuatan politis, mungkin sebagian orang punya kekuatan tulisan, kekuatan lisan, ya. Sebagian orang mungkin punya kekuatan apa lagi? Apapun kekuatan ilmu mungkin. Ya, tidak ada sedikit pun dari hal tersebut yang membuat kita pantas untuk menyombongkan diri. Kenapa? Semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Kapan Allah cabut, mudah bagi Allah. Mau cabut kekuatan fisik kita mudah. Orang kuat-kuat tiba-tiba stroke, kemudian nggak lama kemudian meninggal. Banyak tidak? Banyak. Seger-seger, kuat-kuat badannya. Ya, kekuatan ilmu. Kalau cabut saja sarafnya satu, lupa semua yang dia pelajari. Profesor lupa semua. Mungkin kekuatan harta, subhanallah, ketangkap KPK habis. Kekuatan politis sama juga. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan itu semua, maka enggak layak sombong. Tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk menyombongkan diri dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawadhu? Tawadhu, tidak ada jalan lain kecuali tawadhu. Ya, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada kita dan tawadhu. Jangan menyombongkan diri di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Ingat bahwa semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mani'ani minal iz'ani lil haqq. Keduanya mencegah seseorang dari tunduk pada kebenaran. Orang sombong sulit, terima kebenaran sulit. Kalau jangan terima kebenaran, harus hilangkan dulu kesombongan. Ya. Sebagaimana orang-orang Ad dan Tsamud yang Allah ceritakan kepada mereka. Ya, fastakbaru fil ardh, dan mereka menyombongkan diri di atas muka bumi. Waliyadzubillah. Nah, الثالث الكفار يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. Al-kuffar yujma'u lahum baina 'adzabi dunya wa 'adzabil akhirah. Orang-orang yang kufur dikumpulkan bagi mereka azab dunia, azab akhirat. Betapa rugi. Maka betapa rugi kalau orang tidak beriman. Di dunia diazab, di akhirat diazab. Ya. Bagaimana di dunia kaya-kaya, Ustaz? Kaya-kaya mereka, sekaya-kayanya mereka, akan ada masa-masanya enggak senang masa-masa.
Dunia lah begitu, namanya dunia. Di akhirat lebih buruk lagi nasibnya. Orang beriman semelarat-melaratnya orang beriman, sekere-kerenya orang beriman, ada kenikmatan yang akan dia rasakan, yang bisa dia rasakan. Dan dengan imannya, maka dia akan merasakan kebaikan yang besar. Walaupun orang melihat dia, kasihan, prihatin, ya, namanya kebahagiaan hati manusia. Dan dengan keimanan orang akan bahagia. Ya, walaupun ekonominya pas-pasan. Siapa misalnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya, saya sering bilang kalau Rasulullah ada hidup di zaman kita, pasti beliau kena dapat zakat fitrah. Dikasih zakat fitrah sama orang kalau hidup di zaman kita. Rumah beliau hanya sepetak saja. Ya, di rumah beliau beliau tidur alasnya apa? Tikar. Ya, maka ketika datang ke rumah Nabi, Umar nangis. Ya Rasulullah, itu raja Persia, raja Romawi, bagus-bagus, tidur di atas kasur. Nabi melihat, Umar melihat Nabi baru bangun dalam keadaan pipinya berceplak apa? Tikar. Ya, kamu begini. Ya, nggak ada di rumahnya Nabi kecuali makanan untuk hari itu saja. Kalau kita mungkin di kulkas hari itu, besok sudah nyetok tiap bulan. Ya, kalau Nabi ada sekarang, hidup sekarang, beliau pasti dapat list yang bagian dapat apa? Zakat fitrah. Ya. Tapi beliau orang paling bahagia sedunia. Ya, subhanallah. Wa syahadatul jawarihi yaumal qiyamati ala ashabiha. Syahadatul jawarihi yaumal qiyamati ala ashabiha. Yang keempat di ayat ini, di halaman ini, yaitu persaksian jawarih, persaksian anggota tubuh di hari kiamat yang akan memberatkan pemiliknya. Ya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adzan jam berapa nih? Lagi. Oh, masih 5 menit. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat selanjutnya, ayat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka mengatakan kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi yang memberatkan kita? Qalu antaqana Allah, mereka mengatakan, kulitnya mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala membuat kami berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', dan dialah Allah yang membuat semuanya bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang menciptakan engkau pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka orang tersebut menghardik kulitnya sendiri yang telah bersaksi memberatkan dia, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi tadi. Hanya dia bu'dan wasuhqan lakunna, celaka kalian, kurang ajar kalian wahai kulit-kulitku sendiri. Ya, ankunna uhadir atau ankunna ujadil. Padahal buat kalian, buat kebaikan kalian, aku berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah apa? Malah membocorkan, tidak mendukung perdebatan tuannya tadi. Ya. Wa qalu li juludihim, maka mereka mengatakan kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kita? Subhanallah. Sebelumnya ada yang mengatakan, kenapa padahal yang bersaksi tadi siapa? Mata, telinga dan kulit mereka. Tapi yang dihardik siapa? Kulitnya saja. Yang dihardik tidak kemudian telinganya dan matanya. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kenapa yang dihardik adalah kulitnya saja? Ya, karena kulit itu akan merasakan dengan sangat azab siksa tersebut. Kulit itu akan merasakan dengan sangat azab siksa tersebut. Yang paling pertama kali akan merasakan dengan sangat ya kulitnya. Ya, ini benteng pertamanya begitu. Maka kulitnya yang dihardik lebih besar orang tersebut. Orang kan kalau ngelihat api, ya, ngedengar api bisa didengar nggak ya? Mungkin ngedengar kobaran api ya. Tapi kalau sudah mendekat ke api, kulitnya kena api, maka sakit kulitnya, kan begitu. Wa qalu li juludihim, mereka mengatakan, dan mereka ngomong, dan mereka tahu kulitnya bisa ngomong, maka mereka pun ngomong sama kulitnya itu. Lima syahidtum alaina,
Kenapa kamu jadi saksi yang memberatkan kita? Dan kulitnya pun ngomong sama dia. Qalu, kulitnya mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kami bisa bicara. Alladzi antaqa kulla syai. Dialah Allah juga yang telah membuat semuanya bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Ada yang mengatakan wa huwa khalaqakum ini ungkapan dari kulitnya sendiri juga, mengingatkan dialah Allah juga yang telah menciptakan kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan wahai manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan ungkapan dari kulitnya, tapi seruan dari Allah Subhanahu wa taala atau seruan dari malaikat, ya, mengingatkan orang itu, wa huwa khalaqakum, wahai fulan, Allah lah yang menciptakan kalian. Jangan heran kenapa kulit kalian bisa ngomong, kenapa kulit kalian bisa ngomong jujur. Allah yang menciptakan dia, Allah yang membuat dia bisa berkata, Allah yang membuat dia bisa berkata dengan jujur. Khalaqakum awwala marrah, pertama kali kalian. Awwala marrah di sini ada yang menafsirkan dari Nabi Adam alaihi salam. Allah yang menciptakan kalian dari pertama kali penciptaan dari Nabi Adam alaihi salam, atau awwala marrah di sini dari awal kalian enggak ada jadi ada. Ya, dari apa istilahnya? Nutfah begitu ya. Kemudian dari mudghah jadi alaqah, jadi mudghah, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Atau ada yang mengatakan awwala marrah ini dari Nabi Adam. Spesies manusia dulu enggak pernah ada, enggak ada. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Semuanya bisa masuk, ya, baik yang dimaksud adalah awwala marrah di sini Nabi Adam alaihi salam atau penciptaan manusia dari dia enggak ada apa-apa. Masing-masing kita enggak ada apa-apa. Ya. Wa ilaihi turja'un, dan ingat kepada dia engkau dikembalikan. Maka bagaimana kamu menyia-nyiakan waktumu untuk keburukan, untuk kemaksiatan, apalagi untuk kekufuran kepada Allah. Wa ilaihi, dia yang menciptakan dan kepada Allah kembali. Seharusnya kalian taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya penyesalan pada hari itu tidak bermanfaat lagi. Ya. Debat mereka masih mau berusaha cari jalan untuk bisa diampuni, untuk bisa lolos dari dosa, tidak manfaat lagi juga. Ya, naudzubillah. Apa yang bermanfaat? Keimanan ketika mereka belum masuk ke alam akhirat, ya. Keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan amal soleh mereka ketika mereka belum masuk alam akhirat, itu yang bermanfaat bagi mereka. Namun sayangnya mereka tidak mengambil jalan tersebut. Baik, kita bacakan terjemahnya, tafsirnya mungkin setelah azan. Kita azan dulu, kita bacakan tafsirnya. Kemudian setelah itu kita jelaskan sedikit, kemudian kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala al-kuffaru juludihim lima syahidtum 'alaina bima kunna na'malu fid dunya. Qala al-juludu jawaban li ashabiha. A'taqana Allahu alladhi a'taqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marratin 'indama kuntum fid dunya wa ilayhi wahdahu turja'una fil akhirah lil hisabi wal jazaa. Wa qala al-kuffaru li juludihim, ditafsirkan di sini, dan orang-orang kafir itu mengatakan kepada kulit mereka yang telah menjadi saksi yang memberatkan mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas kita yang memberatkan kita, bima kunna na'mal fid dunya, atas apa yang sudah sama-sama kita kerjakan di dunia. Ya, kita juga ngerjain maksiat itu bareng-bareng, ngerjain Quran itu bareng-bareng, wahai kulit. Ya, ini ngomong sama kulit sendiri, subhanallah. Ya. Qalatil julud jawaban li ashabiha, maka kulit tersebut berkata jawaban li ashabiha, sebagai jawaban kepada pemiliknya, pemilik kulit itu. Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai', Allah Subhanahu wa taala telah membuat kami bisa bicara, dan dialah yang bisa membuat berbicara segala sesuatu. Ya, kalau tidak salah di surat ini juga Allah bicara kepada langit dan bumi, ya. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Sudah pernah kita bahas, ya. Allah mengatakan kepada tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun, kemudian Allah menuju ke atas langit dan dia masih dalam keadaan dukhan, asap, ya. Wa faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Maka Allah mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua, sukarela atau terpaksa datang menghadap Allah. Qalata ataina ta'in. Mereka mengatakan kami datang dalam keadaan taat. Langit bumi bisa ngomong.
Jadi bukan bulan aja yang bisa ngomong, dan itu akan bisa terjadi kalau bulan bisa ngomong, ya. Langit bumi bisa ngomong, ya. Tentunya dengan mudah Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua. Wa huwa khalaqakum awwala marratin innama kuntum fid dunya. Dan dialah Allah yang menciptakan engkau pertama kali ketika engkau lahir ke dunia. Ini tafsirkan di sini itu penciptaan manusia masing-masing kita dari awal enggak ada jadi ada. Ada juga menafsirkan tadi bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam. Allah yang menciptakan spesies manusia di dunia ini. Wa ilahi wahdahu tarji'una fil akhirati lil hisabi wal jazaa. Atau turja'una fil akhirati lil hisabi wal jazaa. Dan hanya kepada Allah semata kalian akan dikembalikan di akhirat, lil hisab wal jaza, untuk dihisab, diperhitungkan, dan kemudian dibalas. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kami akan dikembalikan, dan kepada kami, dan kemestian bagi kami untuk menghisab kalian, wahai manusia, ya. Maka ini ucapan atau balasan dari kulitnya sendiri yang mungkin dulu maksiat sama dia bareng-bareng, dulu mengerjakan kekufuran sama dia bareng-bareng, ya. Maka waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, dan hati-hati ketika kita sendirian, kita enggak sendirian. Ada malaikat yang mencatat, ada badan-badan kita yang menjadi saksi, hatta benda-benda di sekitar kita, hatta bumi menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan jadi saksi kebaikan kita, kalau keburukan naudzubillah jadi saksi keburukan seseorang yang melakukan maksiat tadi. Hati-hati, jangan merasa sendirian, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas dari tafsir surat Fussilat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebagiannya, ya, sudah masuk halaman baru di ayat yang ke-21. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa dijawab. Yang tidak bisa nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain, atau kita cari tahu dulu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah, apakah ingin bertanya? Nah, kita mengatakan mereka digiring ke neraka setelah pada masa Mijan dan iya, setelah mereka dibangkitkan, kemudian urutan-urutan ini khilaf, ada banyak khilaf para ulama. Karena memang tidak ada dalam satu nas khusus disebutkan urutan-urutan tersebut apa saja. Sehingga sebagian ulama khilaf, apakah ini dulu atau ini dulu atau ini dulu, begitu. Ya, tapi secara umum setelah mereka dibangkitkan, mereka menunggu perhitungan, menunggu pengadilan. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, bersujud, dan kemudian dimulailah pengadilan, ya. Dan kemudian setelah itu mereka akan masuk ke Sirat, ya. Kemudian barulah nanti setelahnya ada Qantoroh namanya. Kemudian setelah itu baru yang tidak lolos ini akan digiring menuju Jahannam. Ini di hadapan Jahannam. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin antum nanya, ya, kalau nggak salah, mana kaum duluan, kaum Ad atau Samud? Nah, kaum Ad lebih dahulu. Ya, kaum Ad, kemudian baru kaum Samud. Kaum Ad Nabi Hud alaihi salam, kemudian baru Nabi Saleh alaihi salam. Gimana? bukan dalam waktu yang sama, seperti ada yang barengan, nanti beda masa. Wallahu a'lam. Beda masa, tidak sebagaimana misalnya Nabi Musa dengan Harun, atau Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, misalnya disebutkan Nabi. Ya, ada beberapa nabi yang punya masa yang sama, Sulaiman dan Daud, bahkan beliau adalah ayah dan anak, begitu ya, atau Isa dan Yahya itu dalam waktu yang sama, tapi tidak, ini berbeda. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dari Akhwas. Silakan. Pertanyaan online maksudnya. Bismillah, Ustaz, apakah orang munafik termasuk kepada musuh Allah, dan bagaimana cara kita terhindar dari sifat atau perilaku munafik? Secara umum iya, orang-orang munafik adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Munafik ada dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali.
Munafik i'tiqadi itu munafiknya di levelnya level iman. Dalam imannya saya sudah munafik, menampakkan keimanan tapi dalam hatinya juga benci pada Islam, benci pada syariat Islam dan lain sebagainya. Ini disebut dengan munafik i'tiqadi dan ini kufur. Kufur di sisi Allah, tapi karena dia menzahirkan Islam, selama dia tidak menampakkan kekufuran yang jelas, maka dihukumi dan diperlakukan sebagaimana memperlakukan seorang muslim. Di akhiratnya urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau betul dia munafik i'tiqadi, di akhiratnya kekal bahkan di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bawah keraknya neraka. Ada yang kedua namanya munafik al-amali, munafik amal. Inilah yang banyak disebut dalam hadis. Tanda munafik ada 3 atau ada 4 disebutkan dalam hadis. Kalau ngomong suka bohong, kalau dia dipercaya dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia bermusuhan maka dia menzalimi orang musuhnya. Ya, maka ini munafik amali. Ya bisa jadi ada orang muslim tapi suka bohong juga. Apakah kemudian dikatakan dia munafik? I'tiqadi belum tentu. Ya, ini dosa-dosa besar semua ini. Walaupun tidak mengkafirkan, tapi Nabi mengatakan dia tanda orang munafik. Yang munafik i'tiqadi pasti akan keluar tanda-tanda ini bagi dia. Gak akan dia bisa dipercaya, dia berkhianat, mengkhianati kaum muslimin, dia akan berbuat kebohongan, ya. Namun apakah kalau ada orang bohong lantas kita bisa hukumi dia munafik besar, munafik i'tiqad? Enggak bisa. Ya, jadi semoga bisa difahami. Seperti ada syirik akbar, syirik asgor, fasik akbar, fasik asgor juga demikian, ya. Maka ini kemunafikan. Bagaimana kita bisa jauh dari kemunafikan? Yang jelas yang pertama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejelekan-kejelekan akhlak, dari keburukan-keburukan sikap, ya. Kemudian yang kedua, kita tentunya belajar tentang apa itu kemunafikan, belajar apa itu kebaikan, apa itu keimanan, jauhi kemunafikan dengan kita paham betul tanda-tandanya, ya. Selain seorang yang mempelajari Al-Quran, dia akan semakin kokoh keimanan dalam hatinya dengan belajar. Ya, seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari kita menjauhi diri dari sikap-sikap kemunafikan. Kemudian yang ketiga, kita beramal. Ya, kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Ya. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, kita berteman dengan apa? Dengan orang-orang yang baik. Ini secara umum. Mobil khusus, jauhi sikap-sikap yang bisa mendorong kita kepada kemunafikan. Jauhi sikap-sikap yang 4 disebutkan Nabi tersebut. Kalau kita jauhi kebohongan, jauhi kedustaan, walaupun yang ringan-ringan, karena orang yang dusta berat itu dimulai dari yang suka dusta ringan-ringan. Akhirnya bagi dia jadi biasa berdusta ringan, akhirnya nambah levelnya, nambah terus. Ya, maka jauhi dan jangan sampai kita dusta. Berkatalah yang jujur. Kadang-kadang kalau sudah dusta sekali, nanti ketagihan lagi, atau mau nggak mau dia harus dusta yang kedua, begitu. Akhirnya dia dusta terus. Ya. Jauhi sikap khianat kalau kita mendapatkan amanah. Jauhi sikap orang-orang mengingkari janji. Ya, kalau kita atau bahkan jangan banyak berjanji, gitu ya, sehingga kita mesti menepatinya. Kemudian yang keempat, jauhi sikap zalim ketika kita bermusuhan dengan orang. Ya, ini wabil khusus. Sikap-sikap ini dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, baik. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari ayat-ayat selanjutnya di surat Fussilat ini. Semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya, memberikan keistiqomahan kepada kita di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.